Indonesia belanja pertahanan sebesar 125 miliar. Intrusi Cina yang terus-menerus ke zona ekonomi eksklusif Indonesia telah mendorong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk berinvestasi besar-besaran dalam peralatan militer, sekaligus untuk mengamankan wilayah-wilayah strategis lainnya, seperti Selat Lombok, Malaka, dan Selat Sunda. Tercatat bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade Indonesia terlihat begitu serius memodernisasi dan meningkatkan kemampuan militernya, terutama untuk angkatan udara dan lautnya secara signifikan. Komitmen awal sebesar 125 miliar tersebut tertuang dalam dokumen pemenuhan kebutuhan alutsista Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020 sampai 2024 yang dirilis pada Juni tahun lalu. Dan tidak main-main, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan telah melaporkan kepada Presiden mengenai rencana Indonesia untuk menyediakan hingga 50 kapal perang yang siap tempur dalam 2 tahun ke depan. Meski tidak disebutkan secara rinci, namun menurut pengamat setidaknya memiliki arti bahwa Angkatan Laut Indonesia akan memiliki 50 kapal perang yang siap melaut pada satu waktu. Sejauh ini, beberapa senjata yang telah serius diminati antara lain jet tempur Dassault Rafale Prancis dan F-15 Eagle 2 Boeing, lalu 2 fregat British Warhead 140 yang akan dibangun di Indonesia, 6 fregat multiperan frame Italia, 2 fregat kelas Maestrale Angkatan Laut Italia yang diperbarui, dan 8 fregat Mogami kelas Jepang. Banyak negara di Asia Tenggara ini yang tengah berupaya melakukan modernisasi alutsista, termasuk Indonesia dan Malaysia. Saat ini Indonesia dan Malaysia sama-sama tengah mencari jet tempur baru untuk memperkuat negara masing-masing. Bedanya Indonesia sudah ada jet tempur yang siap dalam beberapa tahun mendatang, yakni KF-21 Boramae. Jet tempur KF-21 Boramae tak butuh waktu lama lagi dipastikan siap untuk bergabung dengan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Korea Selatan. Mengingat jadwal penerbangan perdana dari jet tempur KF-21 Boramae juga disebut akan dilakukan tahun ini. Hal ini jelas menandakan jika jet tempur KF-21 Boramae akan bisa diproduksi massal tak butuh waktu lama. Yonhap News Agency pernah menduga jika KF-21 Boramae akan selesai dikembangkan tahun 2026 mendatang. Jika semua berjalan lancar, maka dalam beberapa tahun ke depan, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Korea Selatan siap diperkuat KF-21 Boramae. Kehadiran jet tempur KF-21 Boramae tentunya menyita banyak perhatian publik internasional. Bahkan Cina disebut-sebut memantau perkembangan dari jet tempur KF-21 Boramae tersebut. Menurut Ed Rocker Forces, 2022 akan menjadi tahun paling krusial bagi KF-21 Boramae karena dijadwalkan untuk melakukan penerbangan pertamanya. Sejak peluncuran pesawat prototipe pertama tahun lalu, beberapa prototipe KF-21 telah menjalani berbagai tes darat, tulisnya lewat akun Twitter @RupertDainio. Tak heran jika Cina sampai memantau perkembangan dari jet tempur KF-21 Boramae, mengingat jet tempur KF-21 Boramae ini tentunya akan menjadi jet tempur masa depan bagi TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Korea Selatan. Selain itu, jet tempur KF-21 Boramae juga sangat mungkin untuk merebut berbagai pasar jet tempur dunia.